Belum muncul ya? Udah muncul belum, Pak? Belum. Bentar. Dah, siap dah. Silakan. Udah. Dimulai Jingga. I- iya, Pak. Bentar. Perkenalkan anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai berpikir kreatif dan inovatif dalam membangun jiwa entrepreneur. Di sini kelompok 4 ada saya sendiri, Jingga Maulidia, dan Arzeta Frasiana, ada Hanan Ros Gustiana, sama Nadila Auliana. Tunggu, Selanjutnya, tunggu sebentar. Itu ya yang, Pak, yang kenapa? anggotanya hadir semua enggak? Coba dong, guys. Arzeta, ada Ada Pak, hadir. Hanan, Ros, Hadir Pak. Nadila. Hadir. Oh ya, terus lanjutkan. Selanjutnya ada konsep berpikir kreatif dan inovatif yang akan dijelaskan oleh Nadila. Yang pertama ada konsep berpikir kreatif dan inovatif. Kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create yang diartikan membuat atau memproduksi. Menyebabkan hal baru itu ada imajinasi. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa kreatif merupakan proses untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat melalui imajinasi dalam bentuk kata sifat kreatif atau kreatif diartikan sebagai yang pertama memiliki atau menampilkan kemampuan untuk membuat hal-hal baru atau memikirkan ide-ide baru. Dan yang kedua menggunakan kemampuan untuk membuat atau memikirkan hal-hal baru. Dan yang kedua ada konsep berpikir kreatif dan inovatif yaitu inovatifnya. Inovatif adalah proses mengubah dari suatu yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi suatu yang baru, tetapi pada dasarnya masih sama sehingga tampak baru. Jadi dapat kita pahami bahwa berpikir kreatif dan inovatif menuangkan ide atau gagasan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan agar selalu tampak baru. Sambil dijalankan ya itunya ya. Apa slide-nya? Ya, terus bawahannya lagi. Yang inovatif tadi baru sampai di inovatif. Ini Itu masih di kreatif. Bentar, antara lainnya ini. akan dilanjutkan oleh Arsya. Udah, lanjut hingga Bentar, Pak, nge-lag, Pak. Oh, lagi nge-lag ya. Oh iya, ya, siap. Nih, Lanjutkan. bisa dilanjut, Asya. Silakan. Asya nggak ada suaranya. Suaranya dibuka iya, dulu. sebentar, Mbak. Selanjutnya ada cara berpikir kreatif dan inovatif. Kenali kekuatan kreatif dari kesalahan. Inovasi seringkali muncul dari suatu kegagalan yang terjadi. Orang-orang yang kreatif tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi justru menjadikan hal tersebut sebagai langkah awal menuju keberhasilan yang lebih sempurna. Dua, berikan input-input segar setiap hari ke dalam pikiran kita. Untuk dapat bertindak kreatif, pikiran kita butuh stimulasi. Lakukan hal yang berbeda setiap hari, dengarkan stasiun radio yang berbeda, membaca berbagai media koran, majalah yang berbeda,
Pilih rute perjalanan yang berbeda. Selanjutnya, yang nomor 3, baca buku-buku yang membangkitkan kreativitas atau ikutilah pelatihan kreativitas. Berpikir kreatif adalah salah satu teknik yang dapat dipelajari dan dikembangkan. 4, biarkan diri kita menjadi kreatif. Cara utama yang paling penting adalah membiarkan diri kita menjadi orang yang kreatif. 5, selalu membawa buku catatan untuk menampung semua pikiran dan ide. Selanjutnya ada konsep entrepreneur. Entrepreneur adalah kewirausahaan dan kata entrepreneur sendiri pada dasarnya berasal dari kata entreprendre dari bahasa Prancis yang bermakna melakukan. Kemudian istilah kata dari bahasa Prancis ini berkembang jadi entrepreneur atau wirausaha, sehingga akhirnya kata tersebut berkembang lagi menjadi entrepreneurship. Konsep entrepreneurship mencakup lebih dari sekadar mendirikan perusahaan atau bisnis. Ini adalah tentang memiliki pola pikir, sikap, dan kemampuan tertentu yang kemudian seseorang untuk melakukan peluang, mengambil resiko terukur, dan menciptakan nilai. Dengan demikian, entrepreneur adalah seseorang yang berani mengambil resiko, mampu mencium adanya peluang bisnis, mampu mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk memperoleh profit. Selanjutnya ada ciri-ciri entrepreneur. Menurut Totok S. Wirasyaputra, bahwa ciri-ciri entrepreneur dapat terbentuk dengan 10 karakter, antara lain yaitu yang pertama visionary atau visioner, yang kedua positif atau berpikiran positif, yang ketiga confident, percaya diri, yang keempat genuine, asli, yang kelima ada goal oriented, yaitu berpusat pada tujuan, yang keenam persisten, tahan uji. Yang ketujuh itu ada ready to face a risk atau siap menghadapi resiko. Ciri yang kedelapan yaitu ada kreativitas, menangkap peluang. Yang kesembilan ada healthy competitor atau menjadi pesaing yang baik. Dan ciri entrepreneur yang ke-10 itu ada democratic leader atau pemimpin yang demokratis. Selanjutnya, membangun jiwa entrepreneur. Berikut ada beberapa poin penting tentang bagaimana sih membangun jiwa entrepreneur. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, ide atau gagasan sebagai tahap awal. Yang kedua ini, ada tips untuk membangun jiwa entrepreneur menurut Asep Chenko. Ada 3, yaitu sugesti diri. Maksudnya itu kita harus mensuges kalau kita tuh bisa dan percaya diri. Yang kedua ada berkumpul dengan pengusaha. Yang ketiga itu perbanyak referensi. Dan poin yang ketiga dari membangun jiwa entrepreneur ini berpikir kreatif dan inovatif. Terbagi menjadi 2 poin, yaitu bagian penting dari ide atau gagasan dan dukungan informasi dari literatur. Selanjutnya ada berpikir kreatif dan inovatif dalam membangun jiwa entrepreneur. Keberadaan berpikir kreatif dan inovatif dalam membangun jiwa entrepreneur merupakan bagian penting. Dalam hal ini, berpikir kreatif dan inovatif merupakan bagian dari ide atau gagasan dari entrepreneur itu diimplementasikan dalam suatu pekerjaan. Di samping itu, menurut Subanar, salah satu ciri dari entrepreneur adalah kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif tentunya harus didukung banyaknya informasi yang masuk pada entrepreneur. Informasi itu diperoleh tentunya melalui banyak membaca literatur yang berhubungan dengan entrepreneurship. Ketika seorang entrepreneur ingin membuka suatu usaha, seperti berbisnis keripik tempe, tentu dia harus membaca literatur tentang bagaimana membuat keripik tempe, panduan berbisnis cemilan keripik tempe, dan yang lebih menariknya lagi apabila ia mampu berpikir kreatif dan inovatif, bahwa keripik tempe yang ia produksi berbeda dengan keripik tempe pada masyarakat selama ini, baik rasa, tampilan maupun harga. Inilah kenapa kita perlu berpikir kreatif dan inovatif, terutama dalam membangun jiwa entrepreneur. Selanjutnya ada kesimpulan. Berpikir merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan.
Kemampuan berpikir perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan hal-hal yang positif. Entrepreneur merupakan sosok manusia yang terus berusaha untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dalam membangun suatu usaha. Untuk melahirkan sosok entrepreneur, selain motivasi, semangat, dan kemauan, diperlukan juga kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan ya, Pak. Iya, iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya mau nanya. Ya, nanti dicatat namanya yang bertanya ya. Terus pertanyaannya Siapa juga. namanya? Ya, Ahmad Ya, ya, ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifullah. Saya ingin bertanya, apa peran entrepreneurship dalam dalam menciptakan lapangan kerja yang baru gitu? dalam menciptakan Lapangan kerja baru. mungkin ditampung dulu ya, share-nya Pak. iya ya, share-nya di stop dulu ya biar kelihatan semua. Oh iya, Pak. Baik. Ya, silakan. Izin bertanya, Iya. tadi kan di 10 ciri entrepreneur ada 10 ya, boleh nggak dijelasin satu persatu? Iya, boleh. Tasya, Taufik, Rizi, Firda, Adelia, Diana, Muhammad Gaza. Ini saya mau foto yang kagak buka kamera. Nah, ya silakan, Pak, mau diskusi dulu ya, Pak? silakan. Jangan lama-lama ya jawabnya langsung. Iya, Pak. Yang sudah ketemu jawabannya silakan diberikan jawabannya. Nanti yang lain menambahkan, teman ini. Saya udah di absen belum, Pak? Yudono. Ini lagi di absen melalui ini, yang buka kamera di absen gitu ntar. Yudono Putroto. Iya, ntar kan kelihatan yang buka kamera sama yang belum, sama yang nggak buka kamera. Ini kan kalau dilihat hadir tadi yang pertama ada 40, sekarang ada 38, berarti 3 orang mengundurkan diri nih, 2 orang. Hmm. Pak Riji udah di absen belum, Pak? Iya, ntar ini lagi kalau buka kamera di absen. Halaman ini sudah. Ayo terus lanjut jawabannya, biar jangan berlarut-larut waktunya. Ya, Pak, mungkin ini mau jawab pertanyaan dari Amalia Firda dulu ya, Pak. Iya, Yang silakan, tadi silakan. Iya, boleh. hanya 10 ciri entrepreneurship penjelasannya. Sultan Arya Diana. Ini yang pertama itu Firda ada visionary, itu maksudnya seorang entrepreneur itu harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan bisnisnya. Mereka ini harus mampu melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain dan memiliki gambaran besar tentang apa yang ingin mereka capai. Visioner ini juga berarti mampu mengantisipasi perubahan pasar dan tren seperti beradaptasi dengan cepat. Terus ciri yang kedua tadi kan ada positif, itu maksudnya bersikap positif. Ini sangat penting dalam dunia kewirausahaan atau entrepreneurship yang penuh tantangan ini. Entrepreneur yang positif mampu melihat setiap masalah sebagai peluang untuk belajar dan terus berkembang. Yang ketiga itu ada confident atau percaya diri. Kepercayaan diri ini adalah salah satu kunci untuk mengambil risiko dan membuat keputusan yang sulit. Entrepreneur yang percaya diri yakin akan kemampuan mereka sendiri dan tidak akan takut untuk menghadapi kegagalan. Yang keempat ada
asli. Maksudnya ini keaslian berarti menjadi diri sendiri dan jujur dalam berbisnis. Entrepreneur yang asli membangun kepercayaan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Mereka tidak akan berpura-pura menjadi orang lain dan memiliki integritas yang tinggi. Ciri yang kelima itu ada goal oriented atau berpusat pada tujuan. Entrepreneur ini berpusat pada tujuan yang memiliki fokus kuat pada pencapaian target. Mereka juga menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana tindakan, dan bekerja keras untuk mencapainya. Mereka juga mampu mengukur kemajuan mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ciri yang keenam itu ada tahan uji. Ketekunan adalah kualitas penting yang harus dimiliki dalam kewirausahaan. Entrepreneur yang tahan uji tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka selalu belajar dari kegagalan dan terus berusaha hingga mencapai kesuksesan. Ciri entrepreneurship yang ketujuh itu ada ready to face a risk. Itu maksudnya siap menghadapi resiko. Kewirausahaan kan selalu melibatkan resiko ya. Nah, entrepreneur yang sukses itu harus berani mengambil resiko yang terukur dan telah diperhitungkan dengan baik. Mereka juga harus mampu mengelola resiko dan meminimalkan dampak yang akan terjadi. Ciri yang kedelapan itu ada kreatif. Seorang entrepreneurship ini harus kreatif untuk menciptakan produk atau layanan baru seperti menemukan cara-cara inovatif dan memecahkan masalah secara baik. Yang kesembilan ada healthy competitor, itu maksudnya menjadi pesaing yang baik. Pesaing yang baik adalah bagian dari dunia bisnis. Entrepreneur yang sehat bersaing secara etis dan profesional. Mereka menghormati pesaing mereka dan fokus pada peningkatan kualitas produk serta layanan mereka sendiri. Dan ciri entrepreneurship yang terakhir itu ada democratic leader, itu pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis ini melibatkan tim mereka dalam pengambilan keputusan dan menghargai masukan dari orang lain dan tidak bekerja secara sendiri, gitu Pak. Ya. Mungkin ada tambahan. Silakan ditambahkan temannya. Kalau ada yang perlu ditambahkan, kalau yang bertanya sudah puas, ya berarti lanjut sama pertanyaan kedua. Gimana Firda? Cukup, makasih ya. Iya, mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahkan atau tidak, Pak? Enggak, silakan terusin. Pertanyaan kedua, saya nanti menjelaskan di akhir. Pertanyaan selanjutnya silakan. Mungkin akan dijawab oleh teman saya, Pak. Ya, silakan. Nggak boleh, ini lagi Zoom loh. Siapa nih? Jadi nggak boleh. Waduh, Ibu Syahwa di mute ya. Syahra, ayo, silakan. Sudah? Pertanyaan kedua sudah jawab? Belum, Pak. Ini teman saya jaringannya agak bermasalah. Dan siapa tuh? Oh, Nadila ya. Nadia apa? Iya, Lanjut. Pak. Nadila. Nah, terus nyambung ya. Cari yang stabil. Ininya. Mungkin Asya mau Yang menjawab. lainnya, silakan. Sambil nungguin Nadila. Saya mau jawab, Pak. Tapi sesuai pengetahuan saya, ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Harus belajar sebenarnya. Entrepreneurship berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan membangun dan mengembangkan bisnis yang membutuhkan tenaga kerja. Mereka menciptakan peluang kerja tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain, mulai dari karyawan, pemasok, hingga mitra bisnis. Misalnya seorang pengusaha di bidang furnitur membuka pabrik
produksi akan memperkerjakan tukang kayu, desainer, dan tenaga pemasaran. Selain itu, inovasi dan ekspansi bisnis wirausaha juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan. Jadi kalau misalkan bisnis itu membutuhkan beberapa bidang. Nah, itu bisa jadi peluang peluang buat pekerja baru, kayak tadi contohnya desainer, terus tukang kayu itu kan beda bidangnya. Nah, itu bisa dicari yang bisa di bidang tersebut. Itu juga masuk dalam ya gitulah Pak. Kolaborasi. Ya, mungkin ada yang bisa nambahin? Ya, mungkin ini Pak, kan tadi pertanyaannya entrepreneur memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru ya. Iya. Itu tadi seperti yang dibilang Asya, itu mendirikan usaha baru, itu juga penting karena kan dengan adanya perusahaan baru, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan masyarakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, Pak. Gitu mungkin. Ya. Tanya yang itu yang apa ke yang bertanya. Udah merasa Ahmad puas belum? Syarifullah, udah Oke, jelas oke, belum? udah. Udah. Ya udah. Nah, silakan ditutup dulu. Mungkin sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Adik-adik sekalian, tadi kita telah mendengarkan dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Terus kita lihat di view dulu ya ininya. Ini saya mau buka Zoom, ini susah nih. Perkecil sebentar. Tadi sudah bagus ya dari beberapa penyampaian ya, terutama yang di exit close clean. Nah, gitu. Teman kita yang pertama itu hasil daripada presentasinya yaitu yang Mahendro ya, Pak Mati Wawuru Hendro itu udah bagus ya. Dan ini dinilai langsung sama saya nih ya. Jadi dari PPT-nya bagus. Terus juga penyampaian jawabannya walaupun cuma satu pertanyaan bagus. Cuman di sini yang perlu kritik perlu ditingkatkan ya. Eh, Tadi ibaratnya kita target dalam penjualan dua pertanyaan, cuma dapatnya cuma satu. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah supaya sesuai dengan target bagaimana caranya itu. Ya, kalau ibaratnya kita berdagang gitu ya. Kalau nilainya boleh dikatakan A lah, ya, ya, ya A. Cuman karena kurang pertanyaan, kurang targetnya, kurang tercapai, jadi A min, gitu ya. Kalau yang kedua targetnya tercapai, penyampaiannya kurang persiapan, ya dalam memberikan jawaban, ya tidak hidup dalam diskusinya itu artinya cuma satu orang yang menjawab, tidak saling menambahkan, gitu ya. Jadi sama-sama nilainya A min, jadi lengkapi supaya dapat nilai A plus, apa A plus atau A saja itu nanti di eh, projectnya ya, projectnya masing-masing yang nanti dikembangkan. Nah, ini saya ingin menyampaikan yang ada sebentar. Nah, entrepreneurship yang tentang transformasi kewirausahaan tadi sudah ya ini ya disampaikan oleh temennya
Itu sudah cukup lah ya kalau internal tentang transformasi kewirausahaan ya. Bahwasanya faktor yang mendukung kewirausahaan, modal, kapital menjadi wirausaha yang cerdas tuh ya. Di antaranya itu ya identifikasi persamaan, informasi yang identifikasi perbedaan. Di situ nanti kita dari informasi ya itu kita harus kumpulkan nanti sehingga menjadi proses transformasi yang pertama. Tahap pengenalan, tahap ketertarikan, tahap proses gejolak spiritual dan emosi, tahap proses pengambilan keputusan. Nah, di selanjutnya tahap mempersiapkan proses transformasi yang kedua, tahap mempersiapkan diri. Nah, supaya kita ya ibaratnya berbisnis itu lebih maju, maka di sini kita punya persiapan yang matang ya. Kalau kita membuka usaha nih, ya, baik secara ya modal usahanya, persiapan diri, tadi juga yang di pertemuan yang keempat tuh di apa di harus punya link, ya, banyak teman. Banyak teman, punya link, dan juga harus berbaik sangka bisa kerjasama antara teman kita, ya kita dengan teman yang lainnya, supaya kita saling menguntungkan. Makanya di situ dituntut kita jangan baperan. Kalau di orang bisnis itu baperan bahaya, gitu ya. Harus menjalin. Kalau orang baperan itu ya, gampang marah. Orang gampang marah itu udah rumus dunia. Rumus dunia. Orang yang gampang marah, maka satu berteman susah, rezeki juga suka susah juga ya. Kalau orang susah berteman, ya gampang marahan, jauh dari teman, dan mencari rezeki juga susah. Kalau orang dijauhin teman, berarti relasinya berkurang, rezekinya otomatis kurang. Karena teman itu, berteman itu, relasi itu saling memberikan keberkahan dalam dalam kehidupan sosial. Nah, dan juga artinya bisa membawa rizki. Makanya dalam bahasa agama, ya dalam bahasa agama kalau orang yang suka kedatangan tamu, walaupun pada prinsipnya istilahnya dia itu misalnya kenyataannya realitasnya dia ngeluh kepada kita tentang sesuatu atau dia minjem duit gitu ya kepada kita gitu. Kalau kita hormati dengan baik dan kita berbaik sangka, justru nanti tamu yang datang kepada kita, kita layani dengan baik, terus dia mendapatkan solusi dari kita, kita akan langsung diberikan solusi oleh alam, gitu, oleh Tuhan kita, gitu. Dengan permasalahan-permasalahan kita, dan itu realitasnya begitu. Itu hampir semua manusia kalau ya merasakan itu ya. Kalau dia hormat sama tamunya, walaupun tamunya itu kadang-kadang suka nyebelin dan dia legowo, senang, itu secara tidak langsung kalau dalam bahasa hadis, penyakit yang ada di dalam rumahnya, sifat aura-aura negatif yang ada dalam dirinya hilang pada saat itu juga. Yang ada aura positif. Sehingga orang yang kedatangan tamu yang semacam begitu membangun relasi itu, nah rizkinya akan bertambah. Tidak melalui dia, tapi dengan jalan yang lain. Itu Allah berikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar. Yang tadi juga itu ya makanya kita di dalam ini harus punya positive thinking kepada semua teman-teman kita yang ada di itu. Dan juga kita harus mensugesti diri kita. Tadi ada yang disampaikan di dalam di yang pertama atau yang kedua tuh ya. Yang tadi. Yang kedua kalau nggak salah, mensugesti diri kita bahwa kita tuh mampu. Jangan gampang putus asa dalam berwirausaha. Ya, kita tuh mampu. Makanya kalau kita satu punya jiwa yang ceria, hati yang bersih, dan kita mensupport diri kita sendiri bahwa kita mampu, kita sukses, itu merupakan istilahnya daya tarik rizki yang sangat luar biasa gitu. Makanya jangan ngeluh, berjuang. Pasti di awal-awal kita ada cobaan. Ya, kok begini? Tiba-tiba kalau kita sudah tahan dengan ujian,
Ya, kesabaran yang misalnya tadinya dagangannya misalnya dalam usaha itu kurang lancar, cuma pas-pasan buat makan, ya cuma pas-pasan buat bayar kontrakan, belum bisa nabung atau mengembangkan modal, itu kita syukuri. Segala sesuatu apapun kita terima dengan penuh rasa syukur, maka nikmat itu akan ditambahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Itu ya saya cerita begini pengalaman, pengalaman pribadi gitu. Kadang-kadang kita dalam dalam kehidupan itu dan itu banyak dialami sama teman-teman kita. Makanya kita perlu adik-adik sekalian banyak dialami oleh teman-teman kita atau senior-senior kita yang sukses. Coba lihat orang yang sukses itu dia tidak cuma satu kali dua kali jatuh, tapi dia terus bangkit, bangkit, bangkit. Akhirnya dia sukses. Dia menjadi cerdas, dia menjadi pintar, dan semuanya. Oh, ternyata kekurangan dia begini, kekurangan dia begitu. Akhirnya, nah kekurangan dia yang begini begitu diperbaiki, perbaiki, perbaiki sehingga dia menjadi orang yang sukses. Nah, setelah dia jadi orang sukses, dia itu sangat luar biasa. Artinya gini, ternyata yang bisa mengurangi pelanggan dia bukan orang lain yang ini, tapi sesungguhnya diri dia sendiri yang mengunci dirinya. Contoh misalnya ya tadi sifat gampang marah, sifat gampang ngeluh, ya karena gagal sekali kayaknya ngeluhnya berkali-kali itu istilahnya menutup aura yang baik, itu memancing aura yang negatif. Paham ya? Paham sampai di sini nih? Nah, makanya kita dalam berbisnis, ya, berbisnis ya, membuka jadi wirausaha nanti mahasiswa nih semuanya nih, ya, yang ya, itu tanamkan tuh yang tadi kita pelajari bersama-sama, ya, ya, kita pelajari bersama tanamkan ke dalam diri kita supaya kita itu menjadi orang maju semacam apa. Namun tetap kita awal-awalnya harus punya modal, punya link atau kerjasama yang baik dengan teman kita yang sama-sama jujur. Tadi kan sudah disebutkan harus jujur dalam segala hal. Nah, insya Allah kita akan berhasil apa yang kita cita-citakan. Ya, terus selanjutnya ini saya kembalikan lagi nih ya. Men- tahap terus tahap mempersiapkan telah merencanakan kerangka bisnis harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Makanya nanti dalam membuat proyek itu ada kerangkanya ya, kerangka bisnisnya semacam apa nanti dijelaskan kerangka-kerangkanya. Nah, menjalankannya, mengelolanya, mengembangkan bisnis harus sesuai dengan rencana bisnis. Nah, itu nanti dituangkan di dalam proyek yang buat hasil UAS nanti. Ya, dibuat dari sekarang sudah mulai itu kelompok-kelompok ini yang tadi sudah mempresentasikan jangan terpisah. Mulai sekarang sudah merencanakan proyek ya yang akan nanti menghasilkan nilai UAS yang tinggi. Saya ini ya eh, saya batasi. Jadi dalam 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 membuat proyek nanti buat nilai UAS modalnya ya harus kita minimal ya modal awal ya. Ya, karena kita bikin usaha yang gede kan kita tadi sudah direncanakan ya harus punya modal dulu terus juga ya di atas ya omsetnya tuh 500 juta dalam ya bukan modal awalnya ya artinya dalam setahun tuh kita punya omset yang 500 juta itu nanti supaya berkembang seperti apa. Nah, kalau kita memang tadi saya ingat kalau kita memang punya bisnis keripik tempe, kita matangin tuh keripik tempe, bagaimana pemasarannya gitu. Karena ada sekalian, perlu diketahui nih ya, di Indonesia orang bikin bikin tempe itu banyak variasinya. Ada tempe yang dibungkus pakai daun waru, ada yang daun pisang, ada yang dengan plastik, ada yang modelnya lanjaran ya, lonjoran gede gitu panjang, ada yang modelnya segitiga kalau di Jawa Tengah ya, saya sering gitu ya. Ada yang model tempenya macam-macam lah ya. Tapi sayangnya itu kan sebenarnya kalau dibuat hak cipta ya istilahnya dibikin paten itu bagus tuh
Makanya nanti kalau kita sudah mampu membuat tempe atau keripik tempe yang bagus, itu harus dibuatkan satu nomor ya ID pengusaha, kedua nomor eh, biar cepat laku dengan nomor halalnya. Karena orang kalau ada produk halal itu langsung senang, terutama yang konsumsinya masyarakat-masyarakat ya pada umumnya kalau ada produk halal tuh senang gitu ya. Artinya yakin bahwa itu sudah halal. Terus yang ketiga, artinya kita buatkan patennya. Paten. Usaha kita itu jangan sampai ditiru sama orang. Kalau orang lain niru dengan merek yang sama, dengan komposisi yang sama, maka kita bisa menggugatnya ke pengadilan. Itu punya hak. Nah, di situ tuh. Ya, kita buat nih tempe. Para pengusaha tempe yang ada di Indonesia itu jarang sekali membuat hak paten. Tapi saya pernah ngajar tentang hak paten, hukum paten ya. Di Amerika sudah punya tempe itu punya 5 hak paten. Di Jepang lebih dari 10 hak paten. Itu hebatnya kalau di luar negeri karena orang sudah sadar hukum. Nah ini karena yang bisnis. Kita ceritanya yang bisnis adalah para mahasiswa, orang-orang pinter, calon sarjana. Jadi kelengkapan izin, kelengkapan, terus juga patennya, ya semuanya itu apalagi kemasannya yang bagus dan menarik, tempatnya yang bersih itu perlu ya dalam usaha itu dijaga dan tingkatkan mutunya kalau bisa rasanya jangan sampai beda walaupun kita sudah puluhan tahun, walaupun kita sudah laris. Ya, nanti kita dalam berusaha itu semacam begitu supaya kita maju ya. Terus waktunya masih berapa menit? Oh, udah di-update nih. Waktunya sudah mau habis, berapa menit lagi nih? Tinggal 1 menit lagi. Barangkali ada sekalian itu udah cukup ya. Waktunya Bapak, tinggal 1 menit. Bapak mau tanya dong, Iya, silakan. Tapi ini 1 menit yang lagi, pro. takutnya nggak keburu. Oke, sebenarnya itu sih Pak yang kata project itu bentuknya PPT aja kan ya? Project itu semacam kayak makalah, kayak proposal. Oh, proposal. Dibikin Iya, PPT nggak Pak? proposal proyek. Nggak usah. Nggak usah. Proposal proyek ya. Ya. Ya, udah cukup ya. Barangkali itu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Absennya gimana, wabarakatuh. Pak? Ya, Makasih, Pak. absennya Makasih, sudah. Pak. Ya, untuk Bapak, selanjutnya saya nanti. absen, Bapak. Ya, absennya tadi sudah di absen. Untuk selanjutnya nanti saksikan di YouTube-nya ya. Di grup saya Ya, kirim. Ya. ya, makasih, Izin Pak. live ya. Oke, Saya Pak. mau ini. Iya, Pak. Udah Saya habis juga mau salam. waktunya. Ya.